memberikan tutorial cara mengganti gear dan rantai standar Honda CB 150R menggunakan gear rantai Triple S dengan ukuran gear depan 428 ketebalan dan ukuran 15. Dan gear belakang saya menggunakan gear Triple S juga dengan ukuran ketebalan 428 dan ukuran 48. Tidak lupa untuk gear rantainya sendiri saya menggunakan rantai tipe O-ring dengan ketebalan 428 juga. Me do my two-step. Oke, kali ini saya akan unboxing gear yang sudah saya beli online. Saya beli gear Triple S dengan ukuran gear depan ukuran 15, ketebalan 428, gear belakang ukuran 48 dengan ketebalan 428, dan saya beli juga rantainya itu tipe O-ring dengan ketebalan 428 juga. Ini bisa kita lihat ukuran dari si gear depannya 15 dan gear belakangnya itu ukurannya 48 dengan ketebalan 428. Ini tampak bagian dalam, ini bagian luarnya, dan ini gear depannya. Oke, ini bagian rantai. Saya membeli rantai untuk touring chain karena saya suka dengan touring. Nah, ini ada keterangan 428 LO, ada juga yang keterangan 428 RO. Bedanya RO dan LO itu cuma beda di warna dan di harga. Ini saya beli yang LO karena harga lebih murah dan saya nggak terlalu peduli dengan warnanya sih. Yang penting dia menggunakan jenis rantai dengan tipe O-ring. Ini kita buka, kita lihat dalamnya ini. Nah, di dalamnya ini ada seal karetnya ini. Ini yang membedakan rantai O-ring dengan rantai lainnya. Oke, ini alat-alat yang akan saya gunakan. Saya menggunakan sarung tangan, kunci T10 untuk membuka gear depan, dan kunci pas untuk membuka gear belakang dan roda ban. Oke, sebelum membuka roda bagian belakang, saya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu agar tangan tidak terlalu kotor dan tetap aman. Ini proses pelepasan roda bagian belakang. Saya menggunakan kunci pas ukuran 17 dan ukuran 22. Nah, ini proses pelepasan roda bagian belakang, sempat tersangkut rantainya. Oke. Ini gear-gearnya udah mulai kelihatan ya, rada-rada tajam itu. Oke, ini pelepasan gear depan, kita masukin giginya dulu agar bisa dibuka. Nah, saya menggunakan kunci T10 untuk membuka gear bagian depan. Nah, ini udah kelihatan udah mulai rada tajam. Nah, ini untuk gear setnya. Ini gear belakangnya ukuran 48 dan ini gear depannya ukuran 15. Nah, kelihatannya masih baru, masih tumpul-tumpul gitu. Nah, ini gearnya untuk bagian depan ya, bagian belakang, sorry. Nah, ini kita lanjut proses pemasangan gear bagian depannya. Oke, kita pasang dulu. Nah, sebelum kita pasang gear bagian depan, kita bersihin dulu nih untuk bagian depannya dari sisa-sisa oli yang ada. Nih, bisa dilihat udah bersih ya.
Lalu kita pasang bagian gear depannya. Oke. Nah, kita tidak lupa dibersihin juga bagian penguncinya. Nah, untuk bagian pengunci ini tidak boleh terlalu ke dalam ya, agak keluar dikit. Soalnya tadi saya sempat nyangkut, terus saya sempat keluarin lagi gitu. Nah, ini ternyata saya masangnya terlalu dalam, jadinya dia nggak bisa muter si kunciannya. Kita pasang dulu baut untuk pengunci gear depannya, baru nanti kita kencengin, kita pasang lagi bautnya. Nah, setelah puter kita masukin gigi nih biar bisa dikencengin bagian gear depannya. Nah, setelah dikencengin kita tes muter oke. Kita lanjut untuk pemasangan gear bagian belakang. Nah, sebelum dipasang kita tatakin dulu dengan kain bagian belakangnya. Oke. Oke, lanjut pelepasan gear lama bagian belakang. Ini saya menggunakan kunci T untuk membuka gear bagian belakang. Bisa dilihat ini gearnya lamanya itu udah pada tajam banget ya. Ini lumayan banget bisa buat tawuran. Oke, ini gear barunya nih. Ini gear barunya masih baru, masih mulus. Kita lap-lap dulu. Nah, ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya. Nah, sebelum dipasang baut, saya menggunakan gemuk merek Cobra. Ini digunakan agar baut ini masuknya lancar dan tidak cepat karat. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita masang bautnya kayak begini, itu nggak pas karena mentok sama celaan di gearnya itu. Jadi kita masangnya harusnya posisinya seperti ini agar si gearnya ini dapat terkunci dengan kencang. Oke, bisa dilihat di sini rantainya sudah mulai kendor. Itu, ini ciri-ciri rantai yang kendor dan perlu diganti. Itu udah agak oglak gitu. Nah, ini rantai lamanya nih, lihat. Kalau kita berdiriin begini dia langsung jatuh tuh. Nah, ini rantai yang sudah waktunya diganti. Coba kita bandingkan dengan rantai baru Triple S tipe O-ring ini. Nah, bisa dilihat di sini ada seal-sealnya kan. Ini untuk jenis rantai tipe O-ring, berbeda dengan jenis standar ya. Yang standar tadi itu nggak ada seal karetnya. Nah, bisa kita lihat juga nih perbedaannya ketika kita taikin si rantainya ini tuh dia nggak langsung jatuh, tapi ada kayak jeda waktunya. Nah, lihat, ini yang membedakan rantai baru dengan rantai lama. Dan ini masuk kategori rantai lumayan bagus untuk motor-motor 150 ke atas. Nah, di sini juga udah ada sambungan rantainya berikut dengan pelumasnya. Nah, ini dikasih seal karet juga ya. Udah satu set semua. Nanti kita pasang ke sambungan rantainya. Oke, kita rapihin dulu, kita pasang ban belakangnya. Oke, ini proses pemasangan roda bagian belakang. Sebelum dipasang, kita pasang juga besi bagian tengah as rodanya di sebelah kanan kiri. Nah, kita juga harus lumasi as roda ini dengan gemuk agar putaran dari si rodanya ini juga lancar. Nah,
ini proses pemasangan roda bagian belakang sempat agak sulit, cuman pada akhirnya bisa kepasang juga, dan sempat kebalik tadi masang setelan rantai. Nah, ini bisa dilihat putarannya lancar. Oke, kita bautin dulu, jangan dikencangin dulu ya. Setelah kita pasang ban, lalu kita ukur untuk mounting si rantai ini, mengukur rantai semana berapa mata yang harus kita potong dari si rantainya ini. Jadi kita bisa lihat kita sudah ukur. Nah, ini saya motong sekitar 9 mata rantai. Nah, untuk motongnya kita menggunakan paku dan palu. Oke, ini proses pemasangan rantainya. Kita pasang. Oke. Kita buka jointing rantai ini. Bisa dilihat di sini ada sealnya. Kita pasang seal juga. Lalu pasang rantai. Pasang seal bagian luarnya. Baru kita pasang plat rantai sebelahnya. Lalu kita kunci. Oke, setelah gear tersambung, kita kencangkan bagian roda belakangnya, tapi jangan terlalu kencang, untuk soal nanti kita buat nyetel rantai ya. Terus kita setel juga nih setelan rantai bagian belakang. Kita coba putar, usahain si rantainya ini nggak terlalu tegang ya, karena kalau terlalu tegang ini nanti bakalan nggak bagus performa putaran dari si gear rantainya. Nah, ini pengencangan setelan rantai bagian belakang. Ini rada susah soalnya saya pakai variasi. Nah, untuk bagian belakang ini kencengin dengan kunci 12. Oke, selanjutnya kita kencengin gear bagian belakang. Pastiin semua bautnya itu dalam keadaan kencang. Dan kita kencengin juga nih gear bagian depannya nih. Pastiin gear itu kencang agar tidak kendor saat pakai jalan nanti. Oke, setelah selesai kita rapi-rapikan semua alatnya. Mantap, selesai semua.